Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan Ikaman Lover, sahabat-sahabat Ikaman Lover, jumpa kembali bersama Ibas Soras. Tentunya kami berharap untuk teman-teman semua untuk hadir di pertemuan ini. Silakan untuk membuka link masing-masing di rumah maupun di perjalanan. Tentunya harapan-harapan Ikaman tambah solid, Ikaman tambah jaya dengan adanya debat calon presiden Ikaman 1 yang insya Allah akan diadakan pada hari ini, pada malam hari ini, dengan dihadiri kandidat-kandidat daripada Ikaman 1 nomor urut 1 sampai nomor urut 6. Mudah-mudahan semuanya akan membahas dan membuka tentunya wawasan-wawasan yang sangat baru, wawasan-wawasan yang sangat milenial, tentunya agar semua berharap hadir di pertemuan ini. Sekali lagi, yuk mari sama-sama Ikaman Roper semua, sahabat-sahabat semua, untuk kita sama-sama menyaksikan debat Capres Ikaman 1 yang pertama ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 tahun sudah Ikaman berdiri dengan berbagai program dan serangkaian acara yang sudah berhasil dilalui. Sensasi suasana manis, pahit, serta terkadang suasana tegang, bahkan selisih pendapat kerap menghampiri. Namun berhasil disikapi demi kecintaan para alumni akan tetap berdiri kokoh untuk mengayomi dalam satu wadah organisasi, yaitu Ikaman 1 Jakarta. Kepengurusan yang berlangsung sekian lama memaksa untuk segera diregeneralisasi untuk menghadirkan secercah harapan bagi neo generasi untuk melanjutkan aksi agar terwujud Ikaman 1 yang teruji, modern, solid, dan kuat. Saya Siti Al-Munawaroh dan rekan saya Qurratu Aini dengan ini membuka acara Debat Kandidat Capres Ikaman 1 Jakarta untuk periode 2021-2025. Kami akan membacakan profil kandidat Capres Ikaman 1 tahun periode 2021-2025. Dengan nomor urut 1, dengan nomor urut 1, Ilham Syahroni. Profil: menjadikan Ikaman sebagai wadah kegiatan alumni yang bermanfaat untuk alumni maupun masyarakat luas. Silakan kepada Capres nomor 1 memasuki arena. Oke. Capres dengan nomor urut 3, Muhyiddin. Umur 54 tahun. Itu aja lah. Selanjutnya, peserta kandidat nomor urut 4, Haji Samsul Bahri. Silakan, Bang. Selamat datang para kandidat, sehat semua ya. Kita ini semua untuk Ikaman, insya Allah Ikaman lebih baik ya. Amin. Oke. Berikut kami akan membacakan tata tertib debat kandidat. Silakan. Oke. Tata tertib debat kandidat. Yang pertama, masing-masing calon hadir di tempat debat minimal 15 menit sebelumnya. Yang kedua,
masing-masing calon hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 orang tim suksesnya di area debat yang ditunjuk oleh koordinator angkatan. Yang ketiga, masing-masing calon hanya diperkenankan membawa atribut kampanye minimal 2 piece. Yang keempat, tim sukses dilarang keluar masuk area. Yang keenam, para calon dilarang memberikan pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang ketujuh, masing-masing calon tidak diperkenankan berkomunikasi dengan calon lain selama berlangsungnya acara debat. Yang kedelapan, masing-masing calon dilarang beraksi berlebihan dan melakukan perbuatan emosional dan arogansi secara acara debat berlangsung. Yang kesembilan, masing-masing calon tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan melalui tim sukses. Dan yang terakhir, calon yang tidak datang tidak boleh diwakili oleh tim sukses. Gimana para kandidat? Setuju Setuju ya dengan ya? tata tertibnya ya? Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu paparan aksi Dari kandidat debat Capres Ikaman 1 tahun 2021-2005. Nomor 1 kita persilahkan kepada Ilham Syahroni. Iya. Silakan Bang, masing-masing waktunya 3 menit ya. Duduk apa berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Mubes, kepada tim perumus, dan kepada semua para pihak yang telah mendukung acara ini. Kemudian saya langsung ke intinya. Ikaman ini sudah berbentuk badan hukum. Jadi semua kegiatan itu harus ada surat keputusan atau yang telah diputuskan oleh ketua yayasan dalam hal ini, dan pengurus yayasan dan ketua yayasan. Kenapa? Untuk menghindari implikasi hukum yang akan terjadi. Tidak bisa kalau semisalnya dalam kegiatan ikaman itu cuma berawal dari ide-ide, kemudian kita langsung jadi, sekarang sudah tidak bisa. Dulu mungkin bisa, tapi setelah berbentuk badan hukum harus taat asas, taat aturan, dan taat semua keputusan yang telah digariskan. Oke, untuk tahap pertama, program saya adalah merapikan data-data anggota, mendata semua sumber daya manusia yang ada di Ikaman. Kita enggak kekurangan. Sumber daya Ikaman itu banyak, sumber daya finansialnya juga, sumber daya orangnya apalagi. Hanya saja untuk saat ini kita tuh agak kesulitan menemukan, memanggil untuk berbakti, mengabdi kepada Ikaman. Sekalinya ada, begitu dipanggil, jangan saya dulu, yang lain dulu. Untuk ke depan, saya berharap ketika Ikaman memanggil, tidak ada satupun yang menolak. Tidak ada satupun, tidak boleh. Kemudian setelah sumber daya manusia, kita terdata semuanya, itu harus ada kegiatan ekonomi. So far, selama ini, kegiatan ekonomi alhamdulillah sudah berjalan dengan Marketplace Ikaman. Di sini tim saya Marketplace Ikaman kebetulan ada di sini. 2001, Bang Eka 2007, kemudian Ari Ramadan 2013. Saya berharap nanti sumber daya manusia sama yang kesana ketinggalan sengaja supaya dia supaya dia ngaku-ngaku. Oke, inilah. Dia ini semuanya di MPI itu saya memberikan kebebasan
bagi semua generasi muda di bawah saya junior untuk berkreasi. Bagaimana dulu lagi bazar, impronya adalah Bang Ahmad Junaidi. Dia yang negosiasi semuanya, begitu ada masalah baru kita turun. Semua keputusan otonom. Begitu keputusan dibuat, keputusan itu menjadi kolektif kolegial. Kemudian untuk selanjutnya yang tadi saya bilang kegiatan ekonomi di MPI, ke depan akan ada kegiatan ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Kenapa? Karena saat ini memang sudah waktunya, sudah masanya bahwa kegiatan ekonomi itu harus online, kreatif, dan biasanya kalau sudah begini masa-masa orang-orang yang generasi kolonial itu sudah harusnya menepi. Kita kasih kesempatan buat generasi junior dan milenial untuk berkarya, untuk mengabdi, untuk berbakti. Maka dari itu semua alumni junior, alumni milenial, Ikaman memanggil. Mari kita bangun Ikaman lebih baik lagi. Mari kita sambut semua yang ada panggilan itu. Jangan pernah menolak. Apabila Ikaman sudah memanggil, Bang Ilham, maka waktu harus. sudah habis. Oke. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kandidat nomor 1. Jadi waktu untuk paparan aksi kita kasih waktu sebanyak 3 menit ya Bang ya. Jadi dimaksimalkan sekali lagi. Makasih Bang Ilham. Makasih. Kita lanjutkan dengan paparan aksi Yang dari angkatan angkatan yang paling muda. Bang Muhyiddin dari angkatan 86 nomor urut 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktunya 3 menit dimulai ya Bang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala nabiyyikal arabi shadiqil amin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Teman-teman semua, Ketua Mubas yang sangat saya banggakan, bil khusus dalam kesempatan ini kepada adik-adik kami nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 yang begitu sangat tangguh dan luar biasa, yang sangat saya hormati. Langsung saja, kalau berbicara masalah Ikaman, Ikaman itu adalah sebuah organisasi yang luar biasa, yang di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang punya potensi luar biasa. Maka saya mengilustrasikan Ikaman ini ibarat kapal besar. Kapal besar yang di dalamnya begitu banyak membawa penumpang-penumpang dengan berbagai macam karakteristik. Sehingga penumpang ini harus nyaman dan selamat sampai ke tujuan. Untuk itu kapal besar ini harus memiliki dan mempunyai pemimpin yang tangguh, nahkoda yang brilian, agar supaya penumpang tersebut sampai dan selamat untuk sebuah satu tujuan. Nah, untuk itu, pada seluruh yang hadir hari ini, saya berharap, ayo jaga marwah Ikaman. Kita tidak mau Ikaman terkotak-kotak oleh satu pemikiran dan pemikiran lain. Bahwa Ikaman ini begitu sangat luar biasa, potensinya sangat diperhitungkan. Dan bahkan informasi, ada salah satu perusahaan yang hanya menerima anak alumni madrasah. Luar biasa. Maka bangga kalau kita menjadi alumni MAN. Jangan sebaliknya, bahwa kita malu terhadap identitas kita. Tonjolkan madrasah Semot, madrasah is the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 4 Haji Samsul Bahri. Waktunya 3 menit Abang, dipersilakan.
Waktunya 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bicara tentang masalah organisasi Ikaman sekarang sudah berlanjut dengan organisasi yang berjalan, terutama marketplace sudah kita berjalan, pemotongan hewan, terus apalagi dakwah, terus dansos. Itu yang kendala yang di lapangan yang banyak yang sering kemarin didebatkan permasalahan keuangan. Saya Haji Samsul insya Allah punya inisiatif dan punya kontribusi untuk bekerja sama dengan Pemda DKI terutama. Yang kedua, kita mengajukan ke Departemen Agama. Itu memang jalurnya ke sana ya, karena kita di bawah naungan Madrasah Aliyah Negeri itu di Departemen Agama. Mereka kita harus konsultasi ke Kementerian Agama, lanjut ke masalah dansos, kita ke Basnas, kita ke ruang-ruang untuk santunan yang terutama lagi saya akan menambahkan program yang ada di Ikaman. Yang belum ada, kita akan adakan rumah yatim khusus Ikaman. Itu yang akan saya bentuk nanti, insya Allah. Dengan izin Allah, kita akan merangkul seluruh anak-anak yatim yang terutama yang ada di Ikaman. Itu yang harus kita perhatikan keberadaannya anak yatim tersebut. Untuk itu, untuk dakwah nanti kita akan berkoordinasi dengan MUI atau Haji Rojak, kita bisa koordinasi dengan dakwah bagaimana caranya untuk ustadz-ustadz kita ini banyak ya. Ini alumni kita pinter-pinter loh. Di Ikaman tuh banyak, ada yang di Jakarta, bahkan ada yang di luar negeri pun, ada yang di kedutaan besar, kayak Haji Hakim di 92 di kedutaan Saudi Arabia. Itu terus ada yang di Mesir, 2001 Istimewa itu kita bisa koordinasi di Mesir, di Turki ya. Itu bisa kita rangkul mereka, atau ada yang di Jepang juga kita bisa rangkul. Itu aja untuk kemajuan Ikaman kebersama, itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Terima kasih kepada para kandidat atas paparan aksinya. Ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, makanya kenalanlah gitu kan. Jadi setelah kita mengenal dari profil calon kandidat capres kita juga kaji program-program apa yang akan beliau bawakan ketika nanti akan terpilih menjadi Presiden Ikaman. Karena Presiden Ikaman itu dengan yang sekarang lagi booming itu tidak digaji, istilahnya begitu. Karena program sosial yang memang membutuhkan waktu full seperti itu. Sekali lagi biar suasananya cair, kita beri tepuk tangan dulu untuk para kandidat. Kalau kita sebut Mubes, kita bilang Modern, kuat, dan solid. Mubes Ikaman 1, Modern, kuat, dan solid. Oke, kita bisa lanjut ya. Ketika kita sudah mendengar paparan aksi, kayaknya kalau kita nggak tanya-tanya nih para kandidat untuk lebih dalam lagi, agar nanti kita tahu nih ke depan akan dibawa kemana Ikaman ini. Setuju ya? Kita mulai ya. Biar asik, ada masukan nggak? Mau kita seperti ngobrol biasa atau seperti apa? Boleh ya? Boleh ya, oke. Jadi serius tapi santai ya. Santai ya. Oke. Kebetulan kandidat-kandidat yang ada sekarang ini wajah-wajah lama gitu loh. Udah biasa. Wajah-wajah lama nih, wajah-wajah aktivis Ikaman. Mudahan karena memang mereka ini ada aktivis yang memang sudah tidak asing lagi wajahnya di Ikaman, kita bisa melanjutkan lah ya istilahnya seperti itu. Oke, kita bisa mulai Ibu Kori. Nomor urut 4, berarti saya nanya langsung nomor urut 4 ya. Oke. Jadi sepertinya kalau kandidat capres ini harus benar-benar memahami dulu ya, maksudnya sejarah dari Ikaman itu bagaimana sampai sekarang terbentuk. Betul dan sekali. Punya legalitas. Oke, silakan. Sejauh mana nih Bang Sam itu kenal sejarah Ikaman dan program-program Ikaman dari mungkin dari awal sampai yang terbaru? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
Saya aktif di Ikaman ini termasuk baru selama 4 tahun kurang lebih ya, aktif. Nah, itu selama saya aktif di Ikaman, itu sudah ada organisasi Dansos. Yang kedua sudah ada marketplace belum ada. Baru kita bicara dengan Bang TB, dengan Bang Mate, itu biar lebih berkembang lagi, terbentuklah dengan marketplace, terus terbentuknya dengan pemotongan hewan kurban, sampai saat ini udah kurban kedua ya, dari pertama sampai kedua sudah. Terus Dansos dibawahi oleh Mami Jo, ini udah berjalan selama 3 tahun ya. Itu kendalanya memang di lapangan ya selalu keuangan itu yang selalu itu rumit keuangan. Ini sebenarnya saya udah punya inisiatif sendiri. Alangkah apalagi kita udah punya legalitas dan kita udah punya yayasan, alangkah baiknya kita akan terobos ke Pemda DKI itu yang utama untuk keperluan Dansos tersebut. Jangan banyak kemarin dibilang ini kita diminta-minta, ini Ikaman masuk Ikaman duit semua, itu yang saya nggak mau. Ini sistemnya harus dirubah, itu yang saya mau, itu aja sih. Sistem terus terobosan-terobosan yang untuk penjaring finansial itu yang harus kita terobos, itu aja. Baik, sekian. Terima kasih untuk nomor urut 4 Bang Samsul Bahri. Oke, berlanjut ya, mungkin pertanyaan saya masih sama ya. Pertanyaan saya masih sama. Boleh nomor urut 3 Bang Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya secara pribadi sedih tentang keberadaan Ikaman. Karena apa? Kenapa saya tidak tahu dari awal? Ini yang membuat saya sedih. Saya lahir atau saya ada di Ikaman itu percis tahun 2017 bulan April, tanggal dan harinya saya lupa. Dan yang jelas, betul, Bu Jo tahu betul. Ya, itu pendukung saya insya Allah. Dan yang paling saya berminat tentang Ikaman itu, ternyata memang benar. Ikaman ini penuh talenta. Luar biasa. Program-programnya luar biasa. Yang sampai saat ini sudah terbukti, di antaranya adalah MPI dan juga Dansos dan lain sebagainya. Kalau saya terpilih menjadi ketua Ikaman, saya akan lebih solidkan lagi Ikaman dan lebih tingkatkan lagi. Di antaranya adalah koperasi. Jujur ini menjadi bahan tukar pikiran kami sehari-hari dengan tim. Saya bawa tim ahli tentang koperasi yang tahu betul tentang perkoperasian, karena ini menyangkut ekonomi kerakyatan. Dan saya jamin kas Ikaman akan terisi lewat koperasi. Terima kasih. Ya, wow, mantap. Oke, luar biasa ya. Pertanyaannya ini masalah sejarah, jadi kita belum bisa tanya balik ya. Ya, oke. Jadi pengetahuan dari kandidat untuk sejarah dari Ikaman itu sendiri. Ya Bang Muhyiddin ya. Silakan Nomor kepada Bang 4. Ilham Syahroni yang memang udah aktivis, tiga aktivis ini mah. Ya Bang, silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikaman, sejarah Ikaman. Saya mau duduk dulu. Kalau boleh saya memanggil orang-orang yang berjasa di Ikaman. Boleh kan? Boleh. Hari, silakan berdiri di sini. Ini pendiri, penggagas, dan pelopor Ikaman. Ini adalah generasi milenial 2013. Jadi kalau generasi milenial jangan merasa minder. Ini wakilnya 2013. Sudah aktif sejak dia masih sekolah. Bayangin. Udah aktif, beneran, serius. Ya. Kemudian Bang Matsol, silakan Bang Matsol. Sini Bang Matsol. Bang Matsol ini, cium tangan. Cipika dong. Kamu ih. Jadi Bang Matsol ini adalah penyandang dana. Salah satu penyandang dana di 2012. Apa tuh 2012? Dia ini yang
mensponsori reuni Akbar 2012 bulan Mei di Gor Grogol. Aplaus banget ya buat dia. Kemudian Bang Eka. Bang Eka? Oh ya. Bang Eka ini alumni 2007. Banyak berperan di Ikaman. Kemudian, nah ini yang populer banget. Mami Jo. Silakan Mami. Iya, silakan Mami sini. Silakan Mami di sini. Mami adalah salah satu pelopor Ikaman. Ya. Siapa yang nggak kenal sama Mami Jo? Saya panggilnya Empok Jo. Inilah profil. Kemudian yang lain, Bang Imam, silakan Bang Imam. Saya penuhin. Karena tidak boleh melupakan sejarah. Mereka lah orang-orang yang berjasa mendirikan Ikaman. Lihat, dari yang keriput sampai dengan yang masih kuat. Coba lihat, inilah dia. Salah satunya, Jojo juga. Jojo, silakan Jojo. Ayo Jojo. Jojo dari 92 ini selalu aktif. Sini dong Jo. Dekat sini Jo. Nah. Boleh kasih aplaus yang panjang buat mereka? Inilah di antara mereka. Banyak lagi, Bang TB, Mpok Kiamila, Bang Mate, presiden sekarang, Mpok Siti Bahia, sampai menghilang. Saya terus terang, Bang Aang nggak kelihatan, sini Bang, sini Bang. Aduh, ya ampun. Nggak kelihatan, habisnya begini. Sungkem. Aduh, ini. Nah, ini. Siapa lagi? Udah. Nah, inilah dia. Sosok-sosok yang berjasa kepada Ikaman. Mereka tidak pernah bilang, karena gue nih ada Ikaman, karena saya nih ada Ikaman. Semua mereka ikhlas. Kenapa mereka ikhlas? Karena mereka berjuang untuk memakmurkan Ikaman. Menghimpun semua alumni-alumni yang berserak. Yuk, kita ada di satu rumah besar kita, mesin besar kita untuk menggerakkan Ikaman. Yuk kita sambut dengan aplaus lagi untuk mereka. Terima kasih Abang Empok. Yang muda-muda jangan sampai jas merah. Jangan melupakan sejarah gitu. Betul, Bang. Jadi kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, bagaimana kita mau melanjutkan program-program yang sudah ada. Setuju ya para kandidat ya? Sekali lagi kita beri aplaus untuk pertanyaan yang pertama yang berhasil dijawab dengan luar biasa oleh para kandidat. Berlanjut ya Bang. Pertanyaan yang kedua. Silakan Nawa. Tahu tentang sejarah dari Ikaman. Berikutnya adalah gini Bang, karena di Ikaman itu kan berbagai latar belakang, terus dengan berbagai istilahnya kalau orang bilang beda, kepalanya doang hitam, tapi isi kepalanya beda gitu ya. Apa istilahnya, kepala boleh sama hitam, tapi isi kepala kita nggak pernah tahu ya Bang ya gitu. Jadi yang ingin kami tonjolkan di sini adalah ketika nanti abang-abang yang di sini terpilih menjadi presiden Ikaman, diberikan amanah, karena harus bisa menselaraskan antara Ikaman dengan alma mater, Ikaman dengan alumni, dan Ikaman kepada para bibit-bibit unggul yang akan nanti menjadi, yang masih di sekolah istilahnya, ketika mereka nanti lulus, mereka gimana caranya mereka tahu ada Ikaman. Jangan sampai kayak saya, tahu di Facebook sebentar, taunya ada reuni Akbar, ikut gitu kan. Jadi tidak tidak terintegrasi seperti itu. Ya seperti dari abang-abang tadi kan ada yang baru gabung pas di acara HBH. Kan itu jadi PR ya Bang ya. Jadi bagaimana dari abang-abang di sini bisa mewujudkan itu. Ya bisa istilahnya dari alma mater bagaimana kontribusi dari Ikaman seperti apa. Terus untuk untuk alumni, kan kita juga tahu ya. Kemarin kita baru mencoba meriset ya Kak Kori ya. Istilahnya dari Facebook aja kita baru punya anggota sekitar 1.886 1.886 orang. Oke. Ya.
Iya. Tuh. Oke, mungkin ya itu karena banyak yang ada double ya Bang. Jadi saya bulatin aja akun-akunnya. 1.800. Oke, mungkin di luar ikaman itu udah 12.000 ya Bang ya. Wah, lebih dari 12.000. Dan riset kita juga 5% yang paling apa ya, pendidik ya. Yang Terus lulus juga dengan profesi iya, atau dengan profesi, terus juga dengan apa lagi? yang punya usaha misalnya seperti itu. Dan dari hasil pengamatan kami ini begitu banyak dari alumni itu yang masih istilahnya pengangguran, Bang. Betul sekali. Pengangguran Nah, gitu. Bagaimanakah upaya dari abang-abang ini bisa menjadi jembatan bagi mereka? Jadi oke. kita berharap sih dengan adanya acara debat ini kita tahu nih program-program atau apa yang memang abang akan lakukan yang realnya ketika abang nanti terpilih menjadi presiden Oke. ikaman ya Bang ya. Kita minta realnya ya Bang ya. Siapa dulu yang mau menjawab silakan siapa abang. dulu? Oke, Bang Muhyiddin mungkin ya. Langsung saja. Pada intinya, ya kan, siapapun yang jadi besok atau lusa ketua ikaman pasti dong, nggak mungkin pengen lebih mundur daripada pimpinan yang terdahulu. Pasti akan lebih maju. Itu pasti akan lebih maju. Itu adalah sebuah harapan. Sedangkan kita melihat begitu banyak potensi yang berada di ikaman. Nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Maka pilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan punya integritas dan kapabilitas. Tanpa itu jangan berharap. Beri kesempatan kepada orang yang mengerti. Kalau tidak tunggulah kehancurannya. Lalu bagaimana untuk mengentaskan katakanlah pengangguran dan lain sebagainya. Ini salah satu bukan hanya sebatas wacana, misi dari nomor 3. Banyak betul caranya, diantaranya adalah koperasi. Kita hidupkan koperasi, kita bangun. Katakanlah kita membangun satu sub agen besar, agen air. Kita perlu tenaga kerja. Dari mana itu? Jangan dari luar dulu. Dari anak-anak alumni. Kita karyakan. Berapa? Setiap hari berapa yang keluar, berapa yang masuk. Dan kas pasti jamin. Karena pasti ada keuntungan. Kasnya bisa masuk ke ikaman. Selama ini kan tidak pernah terjadi seperti itu. Ya kan? Kecuali pribadi. Tapi jujur memang walaupun demikian ini adalah sebuah inovasi daripada teman-teman ikaman. Terima kasih. Nanti ketika nanti terpilih itu Betul. akan membentuk sebuah koperasi ya Bang ya. Oke. Kalau koperasi itu kan berarti lebih ke apa? Lebih ke alumni ya Bang ya. Tapi kalau untuk dari apa istilahnya dari manfaat adanya ikaman untuk alma mater itu sendiri apa tuh Bang? Ya tentunya kita setidak-tidaknya sudah bisa membaca peluang itu. Sudah bisa membaca. Iya kan. Dengan kalau kita sudah bisa memajukan itu dengan sendirinya. Alma mater, jaket atau baju atau bendera ikaman itu akan melambung. Itu nggak perlu diragukan lagi. Kenapa sih? Katakanlah kayak air galon atau air aqua gelas ya kan. Kenapa harus membeli di luar? Tadi sudah disebut ada 1.886 anggota ikaman. Itu baru yang tercatat, belum yang tercecer. Yang masih terserak. Mungkin ribuan. Loh, bohong besar kalau seandainya ikaman punya lahan, lalu anak ikaman itu sendiri tidak peduli. Itu bohong. Itu bohong. Pasti akan didukung secara spontan. Terima kasih. Oke, berarti membuat koperasi ya Bang. Oke, berarti membuat koperasi. Kita lanjut ya dengan, makasih Bang Muhyiddin. Oke, lanjut. Boleh nomor urut pertama Bang Ilham. Boleh, Bang. Kalau kita berbicara soal ekonomi itu sekarang ke arahnya adalah ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Bagaimana kita berbicara soal ekonomi? Kita sudah punya MPI. Kalau Anda mau berusaha, gampang. Anda mau jadi sales, produk-produk yang alumni buat, banyak. Dari kuliner, kue kering, pastry, atau apapun. Kenapa enggak jualin produk-produk alumni ikaman untuk keluar? Gaji paling gede itu gaji sales loh, marketing.
Itu yang dicari. Jadi kalau Anda mau memasarkan produk-produk bikinan dari alumni MAN, itu malah lebih bagus. Anda nggak perlu keluar modal, Anda tinggal minta net to net, berapa harga yang pantas untuk diberikan, atau kalau semisalnya tidak bisa terkendala dengan pengiriman, kita bisa bikin ikaman ekspres. Pelangi ekspres jangan itu beda lagi. Ya kita berdayakanlah mereka yang punya kendaraan motor. Kita bikin tarifnya berapa per kilometer. Kemudian kalau semisalnya kekecilan, kita tinggal bilang ini aja. Berapa formula yang pasti untuk mereka itu. Keuntungan yang didapat adalah produk-produk dari alumni itu bisa terjual dengan baik, kemudian distribusinya pun bisa cepat langsung, bisa instant delivery. Seperti saya yang bikin begitu, itu sangat membantu banget gitu. Coba tanyakan sama yang kuliner-kuliner. Pelangi Ekspres itu membawa banyak dari produk-produk anak Ikaman, alumni Ikaman. Contohnya, Mpo Eka 93, kemudian Sri Haryanti. Itu saya bawa tanpa kenal waktu. Oke, mau jam berapa? Nanti saya pick up. Bahkan saya sering turun sendiri. Po Ibeng, Bang mau begini. Oke, saya pick up. Itulah dia. Cuma kendalanya mau enggak. Itu aja. Kalau semisalnya, waktu itu pernah saya tawarin. Tapi mereka, ya saya di kantor aja deh administrasi. Itu kendala. Jadi kembali lagi kepada kita maunya. Bisa, mau, atau tidak. Itu. Oke, terima kasih ya Bang Ilham. Oke, berlanjut ke nomor urut 4, Bang Samsul Bahri. Silakan Bang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari Bang Muhyiddin, Bang Ilham, untuk koperasi, marketplace itu sebagian dari SDM ya. Saya punya program namanya Tim Futsal Ikaman. Bangga nanti tolong dijelasin Pak. Bangga Om Juna, silakan. Karena ini tim futsal Ikaman yang sedang berjalan sekarang ini. Nanti wacana tim futsal akan membuat program-program sini Pak Juna, akan membuat program seluruh alumni yang di Jakarta akan membuat pertandingan-pertandingan. Nanti di perwakilan Ikaman satu sendiri yang punya IO-nya. Pak Angga tolong di sini Pak, karena ini sekjennya futsal. Ini Angga Sarjana Hukum, Juna, tolong dipaparkan penjelasan masalah nanti kita program-program ke depan, biar mereka yang kita di alumni biar mengetahui. Gimana Juna? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan yang sangat baik malam ini. Langsung saja, tim futsal Ikaman sudah terbentuk sekitar 2 bulan yang lalu. Dan dengan jangka kurun waktu yang masih sangat singkat, kita punya cita-cita besar. Salah satunya itu ketika tim futsal Ikaman sudah berjalan dengan aktif dengan program-programnya, mimpi besar kita pertama ingin mewujudkan member Ikaman. Jadi member Ikaman nanti akan diregistrasi dan terintegrasi datanya dengan salah satu kita mungkin nanti akan bekerja sama dengan BUMD atau bank DKI lah, saya sebut kata kayak gitu. Jadi di membernya itu nanti kita akan berikan satu kode, jadi itu bisa buat transaksi seperti e-money lah, kurang lebih seperti itu. Tadi kita ada ini yang di tata tertib tadi, jadi biar Bang Haji Sam aja yang menjelaskan. Gitu. Gak apa-apa ya? Ya. Ya nggak apa-apa. Tapi biar Bang Sam aja yang itu. Sekali lagi saya akan paparkan kembali untuk masalah tim futsal Ikaman. Kita sudah menjaring beberapa alumni yang di bawah 2019, 17, 2005. Bahkan nanti kita akan berkoordinasi dengan OSIS dari MAN 1 tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan Kamat, Pak Ripai akan mengadakan salah satu kompetisi antar MAN. Kita yang punya IO-nya, kita yang bikin
IO-nya kita yang undang semua seundang-undang ada. MAN 1 kita undang semua. Kita yang bikin IO-nya. Kedua, insya Allah kita akan membuat sekolah bola futsal. Kita akan mengadakan, nanti saya akan berkoordinasi dengan pengurus yang ada di Jakarta Barat, beserta apalagi kita udah punya yayasan, punya legalitas, saya berani akan mengajukan sekolah bola itu tersebut. Itu tujuannya nanti buat SDM juga. Itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Mohon maaf ya Bang, tadi kita karena kita ada tata tertibnya tadi Bang. Mohon maaf nih. Oke, kita berlanjut kali ya. Oke, Nawa silakan. Untuk para kandidat kita baru kemarin dapat informasi update dari sekolah nih. Udah ada yang tahu belum kalau memang dari siswa aliyah negeri kita ini berhasil memenangkan Olimpiade Robotik Internasional. Ya, betul. Seperti itu. Kita kasih Tepuk tangan aplaus dulu. dong untuk adik-adik kelas kita. Itu sebuah prestasi ya untuk baik prestasi untuk alma banget. mater ataupun untuk Ikaman. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana peran dari Ikaman atau tindakan real apa yang akan abang-abang lakukan dengan melihat bibit-bibit unggul yang ada dari sekolah tersebut gitu ya. Dalam artian jangan sampai mereka ketika lulus akhirnya tidak bisa melanjutkan ataupun tidak bisa mungkin dari perkuliahan atau mungkin dari bagaimana robotnya itu tetap bisa berkreasi seperti itu. Jadi apa yang akan abang lakukan tindakan real untuk menyikapi hal ini bang? Silakan bang. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke. Boleh. Sekarang kita terserah nih. Siapa dulu nih? Siapa yang mau? Siapa yang mau pertama? Oh, silakan, Bang. Baik. Ini luar biasa. Luar biasa. Maka saya katakan tadi di muka, jangan malu menjadi alumni madrasah. Ini salah satu bukti. Salah satu bukti. Kalau saya terpilih tanggal 12, insya Allah saya akan silaturahim dengan orang tersebut. Terima kasih. Ya kan, jangan sampai perjuangan adik-adik kita atau anak-anak kita itu terhenti sampai di situ. Paling tidak ada penerus-penerus yang mungkin bukan hanya di robotik. Masih banyak yang lainnya, ada fisika, ada matematika dan lain sebagainya. Kayak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar sana, di luar Indonesia. Untuk itu kita sekali lagi memberikan aplaus kepada adik-adik kita yang telah juara Olimpiade robotik. Terima kasih. Oke, berarti contoh realnya silaturahim dulu ya Bang. Bang. Oke dah, saya kasih kesempatan untuk Bang Jisam dulu ya, Bang Jisam ya. Oke Bang, yuk. Senior panutan ini Bang Muhyiddin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai siswa berprestasi di MAN 1 Grogol ya, saya mungkin nggak banyak bicara. Saya hanya bisa berkoordinasi dengan Departemen Agama dan jajaran dan kolega-kolega saya. Saya akan bantu mereka, beliau mengenalkan bagaimana siswa ini tersebut pinter, itu aja. Saya akan maju terus, saya yang maju, bukan main saya yang maju, itu aja. Ya kalau dia pinter, saya ambil CP-nya dia apa maunya. Dia mau bidang apa, nanti saya bisa berkoordinasi dengan Departemen Agama, saya bisa berkoordinasi dengan BUMD, apalagi saya pegawai BUMD di sini, saya manfaatin itu aja. Gimana kan dia punya siswa yang bagus, dia siswa yang pintar, saya akan berkoordinasi dengan direktur saya yang ada di situ. Karena atasan saya nanti BUMD itu direktur, nanti saya ajukan dia. Itu apalagi saya sedang aktif di BUMD. Itu aja, sekian. Dan saya akan berkoordinasi lagi dengan Departemen Agama karena Madrasah Aliyah Negeri ini bercondong, ini plat merah loh, negara punya sebenarnya. Kita nih MAN 1 Grogol bukan kaleng-kaleng loh. Kegiatan kita enggak kalah sama sekolah Jakarta yang baik-baik gitu. SMA 23, SMA 16. Program kita banyak loh. Dan kita semua ada di situ. Mereka hanya bukan kita bilang MAN ini banyak programnya sekali, banyak sekali, itu aja yang harus dicontoh. Sebenarnya kalau udah banyak program udah repot sebenarnya. Ya Ikaman yang banyak program-programnya, walaupun belum dikenal, itu aja. Sekian. Oke, berarti yang saya tangkap program realnya Bang Jisem itu memperkenalkan adik-adik kelas kita gitu kan, adik-adik kelas kita ke Departemen Agama ataupun BUMD ya, itu yang saya tangkap ya. Oke, terima kasih Bang Jisem. Sekarang Bang Ilham, silakan Bang. Alhamdulillah ya, bahwa lulusan madrasah itu amat membanggakan.
saya banyak yang nggak nyangka bahwa saya tuh lulusan madrasah. Begitu ditanyain, Ham, lu kuliah di mana? Enggak, gue lulusan madrasah doang. Oh ya, ya bener. Mereka surprise gitu. Ya inilah madrasah. Seharusnya kita tuh bangga menjadi lulusan madrasah. Jadi nggak usah minder kalau dibilang, oh madrasah mana, oh begini-begini. Nggak usah ya. Berkaitan dengan ya apa siswa berprestasi di Olimpiade robotik. Terus terang, saya nggak muluk-muluk ya. Dalam arti begini, kita melihat prestasi mereka saja sudah bangga banget. Ini loh, lulusan madrasah. Ini loh, anak madrasah. Ya kan? Kita menginformasikan saja, itu sudah suatu kebanggaan. Sudah suatu kontribusi bahwa madrasah itu nggak kalah sama sekolah-sekolah biasa. Sekolah-sekolah umum. Malah yang saya lihat, madrasah itu lulusannya lebih mumpuni daripada sekolah-sekolah biasa. Banyak kasus-kasus di tempat-tempat saya kerja, di lokasi saya bersosialisasi. Oh, cuma begini doang nih sekolah umum. Oh, begini doang. Tapi begitu saya lihat madrasah, jauh di atas rata-rata dari yang saya temui. Kembali lagi berkaitan dengan siswa yang berprestasi itu, ke depan saya berharap ada satu subordinat dari Ikaman yang mengurusi masalah seperti ini, ya kan? Kita nggak muluk-muluk. Adain dulu dah orangnya, siapa, tunjuk, bidang apa jadinya, nanti mereka yang akan berkoordinasi dengan Ikaman. Kenapa? Karena SDM inilah yang seawal saya bilang kita akan mendata semuanya. Potensi-potensi itu harus dikeluarkan. Potensi-potensi itu ketika dipanggil tidak boleh menolak. Potensi-potensi itu ketika diserahkan tugas harus bertanggung jawab. Jadi kalau anak muda nanti ini yang junior-junior, ayo silahkan kita berkreasi di Ikaman. Jangan pernah sekali untuk menolak. Tidak boleh menolak, harus menerima panggilan Ikaman. Demikian. Maaf Bang, saya masih belum bisa nangkep nih Bang, maksudnya apa dari Ikaman itu akan membentuk subordinat itu seperti apa gitu Bang? Karena yang kita khawatirkan seperti ini Bang, karena kan seperti sekarang kan masih pandemi nih. Yep, betul. Yang bisa jadi dia pinter, ternyata keluarganya nggak mampu untuk melanjutkan dia ke sekolah, Betul. gitu. Atau kalau dia perempuan ya udah lu nikah aja, misalnya seperti itu. Iya, umpamanya gitu loh. Jadi yang Abang maksud tadi tuh untuk lebih realnya gitu Bang. Ya. Apakah nanti dari Ikaman itu akan membentuk suatu bidang yang memang nanti dari Ikaman tuh mau kerjasama dengan apa seperti tadi Bang Sam bilang, tapi lebih fokusnya ke mana nih? Apa memang nanti akan menyediakan misalnya kayak contoh kayak beasiswa atau apa yang memang khusus untuk adik-adik yang memang rasanya mereka tidak mampu seperti itu. Betul. Jadi begitulah, idealnya akan seperti itu. Tapi kan kita terkendala sama SDM kita sekarang. Siapa yang mau, ini aja kita masih mendata. Dari sekian tadi 1886 anggota di Facebook dan 157 di grup WA, siapa yang bisa, siapa yang mau, begitu kita panggil untuk jadi presiden aja dah, coba. Ada yang nggak mau? Saya dijorok-jorokin, oke, it's okay, nggak masalah. Saya saya challenge balik, gitu loh. Jadi ke depan akan ada suatu subordinat untuk mengurusi komunikasi dengan sekolah. Itu bagian dari public relation Ikaman 1. Saya berharap Yayasan Ikaman 1 akan lebih aktif lagi merangkul alumni junior dan alumni milenial. Demikian. Masih penasaran Bang, masih ngambang gitu, nggak apa-apa ya Bang ya. Jadi biar kita lebih bukannya cecer istilahnya Tahu, lebih mengenal kalau apa ya, adik-adik di MAN itu tahu Ikaman tuh seperti apa. dan bangga ketika dia lulus masuk Pas Ikaman. lulus, kita langsung masuk ke Ikaman karena banyak mungkin yang muda-muda itu untuk masuk ke Ikaman itu segan. Atau kadang apa sih kadang oh ternyata ada loh kita gitu kan. Kadang mereka tuh untuk datang pun mungkin
petua-petua semua gitu kan. Yang mudanya kemana? Hitungan jari ini gitu kan. Nah, mungkin itu yang kita tanyakan juga ya, lebih Dan kayak gimana? dan memang kan Bang Ilham ataupun Bang Jisam dan Bang Muhyiddin ini kan sebelumnya memang udah aktivis dari Ikaman ya Bang ya. Gitu. Jadi kan pastinya setidaknya sudah banyak tahu Betul tentang banget. SDM yang ada nih Bang gitu loh Bang. Jadi kita bertanya bukan untuk nyecer Bang ya. Maksudnya biar Ingin ide-ide tahu. brilian tuh Iya, keluar gitu loh. betul. Saya gregetan gitu. Iya. Itu kan masih yang terbaru karena kan sekolah baru ini gitu. Jadi apa yang nanti akan Abang buat gitu loh. Selain MPI itu. Tapi untuk mewadahi terus SDM yang seperti apa yang akan Abang tunjuk untuk membenahi itu gitu Bang. Ya seperti tadi iniannya, penjelasannya, bahwa nanti akan ada dalam tanda petik kementerian. Ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Nah, dari ketua-ketua itulah membawahi bidang-bidang masing-masing. Misalnya ketua 1 bidang ekonomi, ketua 2 bidang sosial budaya, ketua 3 bidang kepemudaan dan olahraga, ketua 4 bidang yang lain yang berkaitan dengan public relation, Ikaman. Nah dari situ kita semua tahu ada sumber daya manusia kita yang mumpuni di bidang masing-masing. Kayak Jisam, saya harus mengakui negosiasinya bagus, negosiatornya bagus, ya kan? Kita nggak boleh menafikan kemampuan seseorang. Bang Muhyiddin, apalagi rayuannya maut. Siapa yang nggak bakal kelepak-kelepak sama Bang Muhyiddin? Iya kan? Ini lagi contohnya, Kori 2005. Oh gitu. Kemudian Nawa 2005, sama nih 2005 juga kan? Iya, satu angkatan. Bayangkan, kalian yang muda-muda ini, seharusnya kalian yang maju. Gitu. Kasihan ketika yang udah keriput ini membimbing kalian, menggodok kalian di Ikaman supaya kalian itu punya pengalaman berorganisasi, memanage konflik, semuanya itu harus ada. Jadi kalau yang milenial kita punya channel ke sekolah, punya kerjasama. Oh ya, kalau yang mau ini silahkan ke Ikaman, nanti ada ini. Nanti bisa begini. Itu kita sudah siapkan. Kuncinya yaitu tadi, pembenahan data anggota dan merapihkan seluruh sarana yang ada di Ikaman. Itu. Silakan Bang Muhyiddin. Kembali kita tentang SDM. Apa sih sebenarnya SDM itu? Lihat debat kandidat presiden kita nih, saling Kaitannya akur ya, dengan mereka bertiga ya. apa saja itu SDM itu? Kemauan, kemampuan, keuletan. Tanpa didukung dengan itu, bohong itu akan terjadi SDM. Karena SDM itu ya itu. Sepintar apapun dia, ya, kalau memang tidak punya kemauan, sulit. Iya, sangat sulit. Nah, dengan sumber daya itu, makanya jangan sampai kita tumpang tindih. Kalaulah katakanlah dibenahi dari berbagai arah agar supaya lebih rapih lagi, iya. Dan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sumber daya yang tinggi. Tanpa itu ya tidak mungkin. Tidak mungkin akan terjadi. Itu. Terima kasih. Oke, mungkin lanjut ya Bang. Silakan Bang. Boleh. Jangan lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Ikaman sudah mempunyai legalitas. Pertama, yang kedua mempunyai yayasan. Itu yayasan akan dibawa ke mana? Itu yayasan harus diisi, saya bilang gitu. Yayasan harus punya membentuk, karena kita udah kayak PT ya. Semua yang ada di Jakarta ini rata-rata bekerja di BUMD atau di pemerintahan di ini itu pakai outsourcing semua. Kita bisa bikin outsourcing di situ. Kita bisa ambil alih, kita bisa bikin
kita bisa ikut tender tuh contohnya di Pemda DKI, kita ikut tender cleaning service. Itu nanti duitnya ke yayasan, Bang Imam. Atau kita buka handling pesawat umroh. Itu umroh mungkin umroh sekarang sepi ya. Besok mungkin next berikutnya itu umroh akan rame. Sehari yang berangkat umroh 4 flight pesawat, 1.300 orang. Kita akan adu di situ. Yayasan Ikaman itu harus tampil di situ. Siapapun kita ikut TB kita tampil semua. Itu yang harus kita punya usaha itu. Karena buat kita, untuk kita, uangnya buat kita. Bismillahirrahmanirrahim, Ikaman bisa, yakin saya. Itu. Nah, sekarang punya yayasan buat apa? Ya itu fungsinya. Itu SDM. Sekian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Abang nanti akan membawa Yayasan Ikaman itu menjadi lembaga outsourcing di dalamnya seperti itu gitu Bang ya. Oke, kita sekarang Jadi besok khusus buat warga Ikaman dapat diskon-diskon lah ya Bang ya. Oh belum tentu. Saya akan bentuk struktural dulu. Nanti struktural. Apa mau bendahara silakan. Oke. Mungkin berlanjut ya Bang. Kita ngomong ini malam minggu nih Bang, ya kan? Oke, kita malam minggu. Kita ngomongin berarti keluarga deh di malam minggu, ya kan? Bagaimana nih sikap keluarga Abang dalam mendukung abang-abang ini maju sebagai kandidat calon presiden Ikaman? Karena yang saya tahu nih, wah, presiden Ikaman itu padat merayap gitu kan. Mau di calling kapan aja gitu. Istilahnya. Harus siap 24 jam Bang. Harus siap. Apalagi rakyatnya tuh banyak banget ya. Gimana nih Bang? Jadi sikap support keluarga ya. Support keluarganya Bang. Untuk maju. Ini jangan-jangan abang-abang udah dapat restu dari istri dan keluarga belum nih untuk maju nih. Ayo Bang silakan Bang. Bang senior dulu lah ya. Nah yang lebih muda ini. Oke. Kalau nomor urut 3 Muhyiddin itu nggak usah disangsikan. Aktivis HMI MPO tahun 86 sampai 88. Aktif di sebuah organisasi politik dari tahun 2001 sampai 2009. Dan Nyonya Aneh Budiawati sangat senang terhadap kegiatan ini. Dan rekan-rekan anak bohong kalau dia tidak tahu. Sudah tahu semua. Bahkan mohon maaf, jangan kata cerita untuk tidak pulang 1 hari 1 malam. 4 hari 4 malam sudah terbiasa itu. Iya, sudah terbiasa. Makanya kalau Muhyiddin itu di organisasi apapun pasti orang rumah merestui dan mohon izin terlebih dahulu. Apalagi terhadap pencalonan ini. Ini nama sudah masuk ke Garmen. Suami Aneh katanya nyalonin Ikaman. Tuh, bayang. Silakan dikonfirmasi di Garmen. Luar biasa ya. Bang, ngomong-ngomong 4 hari nggak pulang istrinya nggak keblinger Bang di rumah Bang. 4 hari nggak pulang-pulang itu istri nggak keblinger Bang. Merestui pemerestui Bang. Oke, mungkin lanjut ya. Oke, silakan untuk Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh dari sekolah memang suka ngayap. Dan ini teman ngayap saya nih. Jisam, satu angkatan. Mabok banget. Gebugin orang. Sensor. Sensor ya. Sensor. Kalau nggak percaya tanya orang yang pernah digebukin tuh. Jadi saya terbiasa beraktivitas di luar. Nggak pulang ya sudah resiko, sudah kebiasaan gitu. Tapi harus lapor, harus telepon. Iya, jadi kalau nggak lapor nggak ini nanti atau V-call. Bilangnya jalan Samarina, nggak taunya Samarini.
Nah, nggak taunya. Nah itu. Jadi kalau keluarga tahu atau merestui anak dan istri, itu sudah jelas nggak ada masalah buat saya. Lagian juga ya kalau menurut saya ya, jadi presiden Ikaman tuh sebenarnya tugasnya ringan. Ringan kenapa? Nggak semua harus diambil kok. Bisa ada ketua satu, ketua dua, delegasikan kepada mereka sesuai dengan tugas dan masing-masing. Buat apalah ini hanya kita juga mengambil tugas. Ini bukan one man show. Ya kan? Kita delegasikan kepada mereka. Mereka mengerjakan, mengeksekusi dengan bebas tanpa kita ini. Setiap keputusan adalah sifatnya kolektif, kolegial. Tidak bisa kita memaksakan kehendak sendiri untuk satu keputusan. Demikian. Jadi bentar-bentar Bang, kalau Bang Ilham mesti laporan. Penasaran saya Bang Idin tadi 4 hari nggak pulang-pulang, laporannya gimana Bang? Jangan Bang. Jadi begini, ini bicara jujur Istrinya dan lihat nggak nih real. Bang? Istrinya nonton Pasti. streaming nggak Bang? Nah ini kurang tahu dah. Iya, yang jelas sudah izin. Iya, sudah izin. Entar dulu Anda lihat dulu apa masih ada apa enggak nih, ya kan? Tapi kelamaan. Yang jelas kalau untuk urusan organisasi, orang di rumah itu sangat ridho. Dan bahkan kalau bahasa dia, kalau perlu pemilihan setiap hari. Karena apa? Nah pasti paham kan? Karena emang itulah dunia organisasi dan dunianya Muhyiddin. Oke, kita lanjut jawaban untuk Bang Haji Samsul Bahri yang kita sering melihat beliau selalu membawa tuh kemana-mana ikut ya, tapi boleh Selalu kita aja ya. jawabannya lebih lanjut Luar Bang, biasa. silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk organisasi Ikaman ini berat sebenarnya. Ini handphone saya udah pecah 2 kali loh. Karena apa? Waduh. Pagi-pagi Bang Haji minta lagu, dia yang buka. Itu satu. Sampai saya berjanji habis lebaran ini saya akan berhenti. Saya juga mau bagaimana memastikannya ada tiba-tiba saya diundang Haji Betong untuk ini bawa selendang mayang, dia ikut. Saya ke MUI saya ajak. Sekarang tadi aja itu mau ikut tadi sebenarnya. Ini sekarang alhamdulillah dia siap mendukung. Gitu. 100% mendukung. Alhamdulillah. Intinya saya perjuangan saya berat. Handphone saya pecah 2 itu. Itu aja. Itu. Enggak, bener loh. Saya masuk Ikaman ini enggak main-main loh. Saya benar waktu pertama dan masukin sama Ilham, saya keluar. Karena ini apa sih saya bilang, ini tangting tiap hari. Ternyata di dalamnya tuh enak, saya bilang itu banyak kita komunikasi, kita kerja, istilahnya banyak sharing-sharingan lah itu aja. Itu banyak silaturahmi, bagus tuh ya. Ya amin. Sekian itu aja sih, banyak pengalaman sebenarnya. Jadi udah dapat restu Iya, setelah udah 2 HP-nya. 2 HP ya. Namanya disensor aja Bang, namanya disensor ya Bang ya. Oke. Oke, berarti dari para kandidat sudah dapat restu ya, insya Allah. Jadi untuk teman-teman untuk memilih besok calon kandidat ini nggak usah khawatir, bisa 24 jam dihubungin ya Bang ya, standby ya Bang ya. Oke, kita masih ngomongin keluarga nih Bang, ya kan? Saya mau tahu nih, abang-abang ini bagaimana sih cara bagi waktunya nanti kalau kepilih menjadi presiden Ikaman dengan presiden dengan keluarga, gimana cara membagi waktunya? Jangan lagi ada HP yang diganting gitu loh Bang. Ntar jangan ada lagi 4 hari kagak pulang ya kan? Oke Bang, silakan siapa dulu nih? Kalau saya sih aman ya, nggak pernah ada riak-riak seperti itu di Ikaman. Jadi it's okay, so far so good. Selama nggak ada yang menyimpang, why not? Bagi waktu, ya saya mah di luar terus. Jadi tapi paling enggak, kalau semisalnya saya di luar, saya pasti akan telepon. Saya ada di sini. Dan kalau saya mau pulang, pasti saya nanya, masak apa hari ini? Iya, saya selalu. Untuk makan malam, saya usahakan saya makan di rumah. Jadi malam ini udah makan belum nih Bang? Ya. Malam ini udah makan belum nih? Tuh tadi ini aja ada makan cemilan 10-11. Jadi kalau membagi waktu, saya pikir Ikaman nggak bakal menguras waktu banget kok.
gitu. Itu bisa seperti yang tadi bisa didelegasikan, kecuali kalau memang membutuhkan, diperlukan untuk ketuanya atau presidennya itu hadir. Itu aja sih. Selama masih bisa dilimpahkan kepada ketua-ketua yang lain, why not? This is not a one man show. That's all. Oke, lanjut ya Bang Muhyiddin. Oke, siap. Bang, ngeliatin HP Bang, apa dapat notif dari istri Bang? Berbicara masalah membagi waktu, hal yang harus diketahui dan ini anak informasikan. Dan bahasa ini bukan bahasa bohong, tapi bahasa yang sejujurnya. Pertama, Muhyiddin itu pernah menjabat sebagai ketua RW. Ketua RW. Ya kan? Pernah pula menjabat sebagai Dewan Kelurahan. Dan modal Muhyiddin untuk tampil di sebuah organisasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau katakanlah dalam tanda petik musibah, yaitu kepercayaan. Makanya sejak tahun 89 sampai saat ini keluarga Muhyiddin sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan lewat doa dari teman-teman yang hadir hari ini. Artinya kembali bahwa masalah membagi waktu itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Benar tadi apa yang dikatakan bahwa ikaman ini tidak menguras waktu. Karena memang kita masing-masing punya tupoksi, punya job desk. Bukan semuanya ditanggung oleh ketua. Dimanapun itu adanya. Gitu. Sehingga kalau kita sudah mampu lakukan itu, semuanya sederhana dan ringan. Terima kasih. Oke, makasih ya Bang Muhyiddin. Kita lanjut kepada Bang Haji Sam nih untuk membagi waktunya dengan keluarga ya Bang ya. Asal jangan lagi ada yang retak ya Bang ya. Oke, makasih Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran saya aktif di salah satu BUMD di Pemda DKI ya. Saya kerja office hour, Sabtu Minggu saya libur. Itu waktu Sabtu Minggu aja yang saya akan berangkat. Kalau untuk kegiatan ikaman sekarang ini istri saya tahu. Dan besok juga saya akan kunjungan ke salah satu ke Bogor ya, Minggu. Mungkin istri saya ikut juga. Karena setiap ada kegiatan-kegiatan, kalau libur tuh pasti istri saya ikut. Dan sekarang sudah ibu-ibu udah tahu bahwa saya aktif di ikaman, mereka merestui dan mereka juga minta ikut kalau ada kegiatan dan mau support juga buat pendanaan itu aja sih. Itu. Bismillah. Berarti masing-masing alhamdulillah udah tahu ya waktu-waktunya ya Bang, alhamdulillah. Oh enggak ya, pertama ya Bang. Pakai jurus. Boleh tahu Bang pakai jurus apa tuh Bang akhirnya Bang? Saya beliin emas. Oke. Nanti boleh saya tanya ya Bang ya? Boleh. Oke, mungkin kita ngomongin sekarang lanjut ke teknologi ya Bang ya. Oke, ini kan Nggak sama dengan tagline-nya kita nih, Mubes modern, kuat dan solid. solid. Jadi bahasa modern itu identik dengan istilahnya tidak gagap teknologi. Betul sekali. Gitu loh. Silakan Nao. Kita tahu sekarang teknologi ini semua ini menggunakan yang namanya digital. Semua dengan program digitalisasi. Dan harapannya adalah bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana abang-abang di sini menggunakan teknologi itu untuk memberdayakan ikaman. Itu satu. Terus yang kedua istilahnya seperti kan aktivis semua nih, kan kita udah tahu dari ikaman itu sudah ada MPI. Ya kan, MPI, terus yang baru berjantuk di bisnisnya ya di TFI juga. Jadi bagaimana caranya Abang untuk memanfaatkan teknologi ini untuk memajukan ikaman dan berharap dari teknologi itu nih menjadi sumber dana untuk ikaman itu sendiri. Dan jangan lagi ada istilahnya setiap acara minta donasi ke alumni ini itu, dan akhirnya untuk kayak seperti saya lah untuk minta dana di angkatan tuh
malu-malu sedep juga gitu loh. Iya. Karena angkatan muda rata-rata seperti itu ya. Ya, Heeh. gitu. Jadi gimana nih Bang, caranya Abang untuk memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan dari Ikaman itu sendiri? Boleh siapa dulu yang mau menjawab, silakan Bang. Boleh angkat tangan. Nomor 1 lah. Ya, oke. Teknologi, kembali lagi. Itu adalah salah satu kendala di marketplace Ikaman ketika kita mau bergerak maju, bahkan melampaui ekspektasi. Kenapa? Di MPI itu setiap transaksi anggota yang terjadi itu kita minta menyisihkan untuk donasi Rp1.000 per transaksi. Berapapun transaksinya Rp1.000. Kemudian yang terkumpul pada saat ini adalah sekitar 1 jutaan. Kemudian waktu itu kita bikin merchandise, MOOC. Ada sisa alokasi profit itu sekitar 400.000. Rencananya di awal itu kita mau bikin domain. Dibantu oleh Bang Eka, lalu minta bantu, nanti kita akan ngobrol dengan ahli IT atau sumber daya yang berkompeten dengan IT itu, seperti Bang Min Syahril. Cuma kita belum bisa datengin dari situ. Karena apa? Kembali lagi dana. Dana. Kalau ada lagu, ya dana. Nah, dananya itu kita nggak bisa. Karena untuk bikin domain itu paling nggak kita butuh 400.000. Sudah ada sebenarnya. Cuma memang kita belum eksekusi. Kemudian untuk yang satu lagi, itu kita bikin marketplace-nya lagi, itu 5 jutaan. Sampai sekarang kita mau minta dana, ngemis lagi. Kan itu kendala kita. Tapi kalau ke depan, pasti kita harus seperti itu. Kenapa? Makanya kita harus libatkan yang anak-anak milenial ini, alumni milenial ini. Kalau mereka lah yang lebih mengerti daripada kita. Kita sudah bukan zamannya lagi. Beri kesempatan pada mereka. Terima kasih Bang. Lanjut ya ke Bang Muhyiddin. Kalau sudah berbicara teknologi, memang ini pertanyaan yang jujur anak pamali jawabnya. Pamalinya kenapa? Memang benar kalau dikatakan buta, ya gimana gitu ya. Artinya memang gak memahami 100%. Tapi yang jelas berkaitan dengan teknologi, katakanlah kayak HP. HP ini kan bagian daripada teknologi. Media sosial. Ya kan? Kaitannya apa loh? Katakanlah kalau sampai Ikaman mau ngadain sesuatu, terus sampai ngemisnya sama-sama di internal Ikaman. Maka sekalilah coba keluar, manfaatkan HP ini. Artinya apa? Coba simpen nomor orang-orang tertentu, katakanlah dalam tanda petik pejabat. Ketika nanti kita ingin mengadakan sesuatu, katakanlah nih kayak mubes. Kita tinggal silaturahim, kita bersilaturahim. Apalagi kita punya legalitas yang namanya yayasan. Bohong kalau sudah dicari dan bahkan insya Allah akan dibeli. Makanya teknologi itu selama memang tidak katakanlah tidak mudorot, ya kan? Nah, itu luar biasa. Jangan sampai kita salah gunakan. Terima kasih. Oke, Jadi gini, kita bahas masalah teknologi itu Bang. Kan sekarang ini sudah launching TV Ikaman Channel ya Bang ya. Dan Ikaman sendiri pun sudah masuk di FB, Facebook. Mungkin kita bisa masuk di marketplace atau zaman sekarang kan udah model-modern tuh unicorn. Enggak unicorn gitu kan. Unicorn juga sudah bisa kita manfaatkan seperti itu gitu Bang. Jadi bagaimana nih Abang melihat bahasa kerennya nih sisi Ikaman sebagai jiwa entrepreneurnya untuk menjembatani media yang sekarang ada itu untuk menghasilkan pundi-pundi uang buat Ikaman itu sendiri itu Bang. Silakan Bang Jisam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya program-program kerja ya di sini. Saya akan launching website resmi Ikaman yang tadi bilang itu, menyiapkan sekretaris organisasi. Terus kita mengesahkan ADRT alumni MAN 1 Jakarta dalam akte notaris, menyiapkan registrasi anggota Ikaman semacam edikat. Itu yang harus kita data, yang di daerah sini juga banyak yang belum terdata.
Bahkan yang di luar negeri juga belum terdata, itu harus kita siapkan websitenya dan identitasnya terutama. Itu yang nanti yang bisa menghasilkan secara silaturahmi. Kita akan bisa berkoordinasi dengan beliau yang di Saudi juga, bahkan yang di Jakarta juga. Itu aja sih sebenarnya. Ya nanti kan saya bisa, siapa yang bisa kayak, ya nanti saya bicarakan itu kalau ini. Kan banyak orang-orang pintar di MAN ini, banyak banget. Saya yakin Ikaman tuh nggak sendiri kerja, pasti dibantu, itu yang saya yakin. Karena semua yang ada di organisasi Ikaman ini, semua ikut terlibat dalam semua, apa aja ikut terlibat, pasti saya yakin itu. Ikaman, solid, cakep, bagus. Saya bangga jadi alumni Ikaman, itu aja. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bang ya. Oke, karena sudah wow. Oke. Gak boleh Bang, diminum dulu ya. Ya oke. Pertanyaan terakhir nih. Dalam jangka waktu 100 hari, program apa yang akan Abang berikan di Ikaman kalau jadi presiden Ikaman nih? Satu, yang satu lagi. Iya dua ya. Bener. Sekalian. Oke. Dan satu lagi adalah, boleh saya lanjut? Ketika nanti abang-abang ini tidak terpilih menjadi presiden Ikaman itu sendiri, tetapi abang yakin nih, abang punya Programnya. program-program itu sangat bagus, untuk program Ikaman ke depan gitu. Jadi bagaimana abang menyikapi itu? Apakah nanti udah program gua nggak menang nih, yaudahlah program gua nggak usah dipakai, misalnya seperti itu. Jadi sikap kesatria apa yang akan abang akan lakukan itu sekalian menutup pertanyaan kita malam ini, Ya, abang. Silakan abang. pertanyaan yang tadi kita. Siapa dulu yang mau nanya? Jawablah, Siapa nih? gantian Siapa kita mau mulai jawab yang duluan milih ya. Oke. Oke, silakan Bang Muhyiddin. Ya, terima kasih. Yang pertama, program apa sih yang harus dilakukan kalau memang setelah terpilih selama 100 hari itu? Ya tentu yang pertama, kalau memang benar-benar nih diamanahkan, saya yang pertama memang ingin bentuk kepengurusan atau struktur yang benar-benar mantap, yang benar-benar solid. Karena sudah terlihat semua, Ikaman ini isinya sudah terlihat. Mana-mana orang yang pandai di sini, mana-mana orang yang mengerti di situ, sudah saya bisa pahami. Maka ya yang pertama adalah saya akan rapihkan struktur kepengurusan sesuai dengan tupoksinya. Itu barangkali masalah kalau saya terpilih. Kalaulah katakanlah saya tidak terpilih, buat Muhyiddin itu sudah menjadi sunatullah. Artinya Muhyiddin itu terkenal kalau di Semanan itu petarung. Jadi kalah menang itu sudah biasa. Maka kepada siapapun dia calonnya hari ini, sayang teman kita nih nggak hadir 2 orang nih, Bang Ilham ya, Bang Najisam ya. Sebenarnya ini adalah sebuah cambuk juga. Yang harus kita persiapkan di dalam konteks kita kompetisi, bertarung atau katakanlah pemilihan malam ini, yaitu mental kita untuk siap kalah. Bukan untuk menang. Kalau menang itu adalah sebuah tujuan. Karena sangat sulit untuk mencari orang yang mempunyai mental seperti ini. Dan bila mana katakanlah saya memang belum diberikan sebuah amanah atau kepercayaan, lalu ada program yang bagus, tetap. Karena saya tidak mau Ikaman hancur itu karena kegagalan seseorang. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut siapa nih, Bang? Siapa lagi yang mau? Masing-masing 2 menit. Ya, oke. Bang dipersingkat ya Bang ya, persingkat jelas padat, waktunya 2 menit ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, program 3 bulan atau 100 hari awal saya adalah pembenahan sumber daya manusia. Itu yang utama. Karena fondasi dari sebuah organisasi adalah sumber daya manusia. Catat mereka punya apa, potensinya apa, itulah yang harus didahulukan. Kalau
misalnya kita mau berkegiatan, tapi sumber daya manusianya amburadul, nggak bakal jalan. Karena potensi itu harus kita petakan. Jadi kalau sudah ada petanya, itu enak. Kita mau apapun, tinggal panggil, tidak boleh menolak. Kalaupun nanti saya tidak menjadi ketua Ikaman atau presiden Ikaman, why not? Nothing tulus, nggak apa-apa. Saya kesini bukan untuk menang. Saya kesini menyambut panggilan Ikaman untuk maju. Jadi saya menghimbau untuk para para pendukung, please nggak usah lebay. Kita di sini ketawa-ketawa, kita di sini lucu-lucuan. Kita nggak usah baper, nggak usah emosian. Inilah Ikaman gitu loh. Kita yang senior harus memberi contoh kepada juniornya, kepada yang milenial, bahwa menang kalah itu bukan urusan, tapi adalah pembelajaran demokrasi, pendewasaan sikap, itulah yang utama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya untuk Bang Jisam, silakan Bang Jisam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai apa namanya? 100 hari kerja. Program 100 hari Bang. 100 hari kerja ya. Ya, saya akan terutama akan selamatan ya. Itu yang utama, kita berdoa. Mungkin tindak lanjutan nanti akan membuat struktural yang kita buat bagian apa nanti kita bisa koordinasi nanti ke tim-tim lain. Itu aja sih. Untuk kalau kalah tetap saya di Ikaman tetap ada terus. Itu aja. Saya akan dukung Ikaman gimana Bang. Sampai terus. Hidup Ikaman. Oke. Luar biasa ya Nau ya. Aduh, kita benar-benar banyak belajar, banyak tahu nih tentang Bang Ilham, Bang Muhyiddin, Bang Jisam gitu Selama kan. ini kita lihat dari jauh ya. Ternyata pas sudah digali, wow, mereka luar biasa luar semua. Biasa banget. Kita kasih aplaus dulu lah. Dong. Sabar. Oke, mungkin kita nih ada satu segmen lagi nih Boleh Bang. satu lagi ya Bang ya. Satu segmen lagi nih Bang. Kita akan mungkin satu Debat. dengan yang lain. Misalnya Abang bertanya dengan Bang Muhyiddin gitu kan. Terus Bang Muhyiddin bertanya sama Bang Sam. Atau Bang Sam bertanya sama, kita kasih kesempatan abang-abang ini bertanya satu dengan yang lainnya. Satu aja Terkait pertanyaan program Ikaman ya. dengan Ikaman. Terus waktunya hanya 2 menit ya Bang, gak lama-lama ya. Oke. Jawabannya singkat padat jelas. Bertanya Jawab. dengan kandidat yang lain. Oke, bertanya dengan kandidat yang lain. Nanti bisa pilih, misalnya Bisa Bang pilih, Ilham mau terserah. tanya ke Bang Jisam gitu. Bertanya dengan kandidat yang lain ya Bang. Oke, yaudah silakan. Siapa duluan? Yang mau? Terserah ya, yang mana Ayo, duluan? silakan. Yang senior dulu deh. Oke, yaudah, oke silakan. Dua-duanya boleh dong. Boleh. Terima kasih. Saya cuma mau bertanya sama Bang Muhyiddin dan Bang Jisam. Ke depan, Ikaman ini sudah berbadan hukum. Kita harus taat selaras dengan apa yang sudah digariskan oleh Yayasan Ikaman. Kalau terjadi konflik antara pengurus yayasan dengan ketua Ikaman, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah? Demikian. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab pertanyaan Bang Ilham mengenai konflik antara jajaran Ikaman dengan yayasan. Ini enggak lagi silaturahmi kita jaga, tetap bisa berkoordinasi dengan baik. Apa sih permasalahannya yang harus yang dibahas? Itu aja. Kita sesama alumni, sesama alma mater, kita bikin solid itu Ikaman. Kalau bukan kita siapa lagi yang bikin solid? Itu aja. Terima kasih. Ya, oke. Asal jangan pokoknya kita ikut solid dah, gitu aja ya. Iya, terima kasih. Tetap solid. Yang jelas sederhana. Kuncinya adalah musyawarah. Dan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Itu kuncinya.
Mungkin lanjut ya Bang. Boleh gantian? Silakan. Eh, kepada nomor 4, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa masa bakti kepengurusan ketua yaitu 4 tahun. Selama 4 tahun ini bisa enggak saudara mempertahankan Ikaman tetap solid dan jaya? Nomor 1. Oh, nomor 1. Ini efek belum ngopi. Sama efek 4 hari nggak pulang. Ini 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan ini memang rada-rada ini ya, gampang susah, susah-susah gampang. Tapi yang jelas, kita harus punya satu prinsip. Kepentingan Ikaman di atas kepentingan pribadi. Ego untuk muncul sendiri harus ditekan. Semua kerja tim, semua kerja Ikaman, tidak ada klaim ini kerja pribadi, ini karena saya, ini karena saya. Semuanya tidak boleh seperti itu. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Ikaman, kita harus mematuhi. That's all. Silakan Bang. Pertanyaan apa? Dan dia masih pertanyaan begini. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa masa jabatan ketua terpilih adalah 4 tahun. Mampukah Anda mempertahankan selama 4 tahun itu untuk tidak katakanlah hancur Ikaman ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pastikan tetap solid ya. Kita harus banyak berkoordinasi dengan jajaran, terutama senior, junior, itu aja sih. Kita rangkul dengan baik. Apalagi Bang Aang ya, nih harus ini promotor Ikaman nih Bang Aang nih sebenarnya. Kita harus banyak koordinasi dengan beliau ya. Tetap Bang Imam, Bang Mate, Bang TB tetap kita koordinasi dengan atasan itu aja sih. Bagaimana mekanismenya biar kita berjalan lanjut itu aja. Oke. Lanjut Bang Jisam, boleh kasih pertanyaan yang itu. Apa sih? Udah makan belum Ji gitu ya? Udah makan belum? Gue jawab belum nih. Oh. Nah, Makan tadi balik layar. saya udah tanya semua soalnya. Boleh pertanyaan apa ya? Ini yang jelas yayasan ya. Saya masih ini yayasan. Yayasan itu memang harus diisi ya, diisi dengan usaha. Itu nggak bisa kita diamkan itu. Itu aja. Bagaimana yayasan itu kita bisa biar mencari finansial itu aja sih. Keuangan, bagaimana caranya itu. Walaupun saya udah jelaskan akan ada tender-tender kita majuin itu ya. Nanti siapa yang itu saya nggak ngerti itu. Itu aja yang saya bertanya. Bagaimana langkah-langkah yayasan tersebut bisa berjalan dengan lancar itu aja sih. Itu aja. Ya tentu caranya kita harus koordinasi untuk menjaga daripada sebuah harapan warga Ikaman. Kita koordinasi dengan ya katakanlah departemen-departemen yang berada di wilayah Jakarta ini. Apalagi Ikaman ini legalitasnya jelas. Berbentuk yayasan yang sudah disebarkan, dicatat dan ditandatangani oleh Menkumham. Tuh. Hidup Pak RW kali. Ya silakan Bang Iam jawab pertanyaan Bang Jisam. Ya, bagaimana Yayasan Ikaman mendanai diri mereka sendiri secara mandiri, secara otonom? Gampang. Ikaman ini bisa dijadikan market. Ikaman ini bisa dijadikan produsen. Anggota Ikaman banyak yang menghasilkan menjadi produsen. Bagaimana kita mengolah? Tinggal kita melaksanakan saja. Sumber daya manusianya seperti apa? Kita tawarkan mereka untuk menjual produk-produk karena dengan demikian itu akan berjalan perekonomian
masing-masing anggota. Kalau semisalnya kita masih kurang juga, ingat, kita baru launching Ikaman TV. Ikaman TV, YouTube-nya tolong. Kalau Anda merasa alumni Madrasah Aliyah Negeri, like and subscribe. Jangan lupa like and subscribe. Karena kalau banyak, itu akan mendatangkan iklan, Plus bagikan jadi Bang. penghasilan bagi Ikaman. Jangan lupa, ojo lali. Gitu. Don't forget to remember me ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, and share. Yang Iya, penting Bang. Ntar di like, tetap. subscribe, nggak di share, nggak ada yang tahu Ikaman dari TV ya kan. Oke, sekarang mungkin lanjut ya. Udah jam berapa? Ya Alhamdulillah Udah malam ya. Oh lanjut ya. kita cukup Oke, namanya kita memuaskan tutup jawaban-jawaban dari para kandidat ini ya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi membuka para khususnya nanti peserta untuk memilih siapa nanti yang kira-kira lebih yang lebih pantas untuk menjadi presiden Ikaman selanjutnya gitu insyaallah. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu adalah closing statement. Closing statement untuk para kandidat untuk memilih para peserta untuk memilih para kandidat itu sendiri. Dipersilakan waktunya 1 menit. 1 menit. Ya. Closing statement silakan. Siapa dulu boleh? Mungkin Bang Ilham dulu ya pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit ya. Untuk para alumni Ikaman semua, saya tahu ada banyak alasan untuk tidak memilih saya. Ada 10 alasan, ada 100 alasan, ada 1000 alasan, bahkan ada 1 juta alasan untuk tidak memilih saya. Jangan memilih saya karena Anda ingin mengalahkan kandidat lain. Jangan memilih saya karena Anda ingin melampiaskan kebencian atas kandidat lain. Jangan memilih saya dengan alasan absurd yang tidak ada hubungannya dengan Ikaman. Tapi kalau Anda ingin memilih saya, dipersilahkan. Kalau Anda punya komitmen, kalau Anda punya keinginan untuk memajukan Ikaman, kalau Anda punya keinginan untuk berkarya di Ikaman, Anda boleh pilih saya, Anda bisa pilih saya. Kita bersama membangun Ikaman, kita bersama lebih baik lagi di Ikaman. Ingat, Ikaman milik kita bersama, Ikaman bukan punya saya, Ikaman punya kita semua. Jaga Ikaman dengan baik dan benar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, warga Ikaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tanggal 12 ada mubes di Al-Huriyah. Kebetulan ada nomor 3 di situ nyalonin. Mewakili 86 Muhyiddin. Tolong bantu untuk memilih nomor 3. Terima kasih. Yang terpenting adalah buat kita Ikaman harus tetap solid sampai kapanpun. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf, saya akan mengajukan bingung saya. Ke closing terakhir ya. Ini kalau bisa nama Jisam ya, 04. Bismillah, saya akan menambahkan program-program, itu aja sih. Insya Allah Ikaman tetap berjalan, tetap solid, tetap kompak gitu. Bravo Ikaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya Nao ya. Aduh. Sangat luar biasa. Sekali lagi kita kasih aplaus Aplaus lah buat dulu para dong. kandidat kita. Nanti kalau kata orang bilang jejak digital itu kejam. Betul sekali. Dan mudah-mudahan dengan kita siarkan di YouTube channel ini,
itu menjadi pengingat untuk para kandidat di sini dengan akan program-program apa yang nanti akan dijalankan setelah nanti betul-betul terpilih menjadi presiden Ikaman 1 itu sendiri. Kita kasih ali-ali dulu yuk biar enggak ini yuk. Iya. Musyawarah besar 1 Ikaman 1 modern. Solid. Oke, penutup. Oke. Tiba saatnya kita untuk menutup acara ini. Silakan Kak Kori. Setelah kita melihat paparan-paparan calon kandidat Presiden Ikaman yang luar biasa, tentunya kita jadi lebih mengenal calon kandidat lebih dekat. Dan pastinya janji calon kandidat akan kita pegang supaya bisa menjadikan Ikaman 1 Jakarta jadi lebih baik. Saya Kuratu Aini. Dan saya Siti Almonawaro, angkatan 2005. Kita tutup acara debat kandidat calon presiden Ikaman 1 Jakarta untuk periode 2021 sampai 2025. Yeay. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanda tangan statement itu dulu. Oke. Oke, sebentar. Untuk para kandidat untuk menandatangani fakta integritas. Sebentar, Pak. Sebentar. Lihat di foto. Silakan masing-masing kandidat untuk menandatangani, dilihat namanya di atas ya, boleh di atas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saling bergantian, Bang. Iya, tanda tangannya bergantian, masing-masing kertas. saling bergantian, biar semuanya ada tanda tangannya. saling bergantian. Ya, boleh. Tren Korea, Bang. Tren Korea sekarang warnanya abu-abu, Bang. Oke. Alhamdulillah. Sudah tiga-tiganya, Bang ya. Oke, kita kasih aplaus semuanya. Untuk aplaus untuk tiga-tiganya calon kandidat. Terus kita mau foto bersama dulu ya untuk kepada para kandidat. Yuk, mejanya. Mejanya dong. Mau foto dulu.